Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Aryani dengan NIM 2141104620112. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Soal nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Jawabannya, sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja yang dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Sedangkan media pembelajaran yaitu alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Contoh aplikasinya yaitu misal ada seorang guru atau dosen. Guru atau dosen tersebut mengajar dengan menggunakan PPT sebagai media pembelajarannya. PPT tersebut akan ditayangkan dalam LCD atau proyektor. LCD tersebutlah yang disebut dengan media pembelajaran dan PowerPoint atau PPT tersebut sebagai media pembelajarannya. Soal yang kedua itu adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar dan kemudian buatlah analisis kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Macam-macam sumber belajar itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada pesan atau message. Pesan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada pesan formal dan pesan informal. Pesan formal yaitu pesan yang diberikan kepada lembaga resmi seperti pemerintah atau non-pemerintah dan juga biasanya digunakan oleh guru sebagai pembelajaran. Sedangkan pesan informal yaitu pesan yang di lingkungan sekitar masyarakat. Biasanya itu contohnya seperti teks pada modul dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan dari pesan atau message tersebut yaitu yang pertama ada kelebihan. Kelebihan buku itu pada zaman sekarang tidak hanya yang berbentuk kertas ya teman-teman, ada juga yang berbentuk e-book yang ada di handphone atau Android teman-teman semua. Dan bisa dibaca dimanapun dan kapanpun teman-teman mau. Sedangkan kekurangannya, peserta didik harus memiliki kemampuan dalam pemahaman yang tingkat tinggi. Karena apa? Untuk memahami suatu bacaan di dalam buku tersebut, apalagi kan biasanya peserta didik ada orang atau people. Orang atau people ini juga dibagi menjadi 2 macam atau 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk menjadi pengajar. Sedangkan kelompok yang kedua itu ada kelompok yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya itu tidak terbatas. Contohnya itu ada pedagang, petani, terus ada tenaga kesehatan, polisi, dan masih banyak lagi. Orang atau people ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apabila yang mengajar itu adalah memang seorang pengajar atau pendidik ya, pastinya siswa-siswinya lebih bisa memahami. Dan kekurangannya ya apabila yang mengajar itu bukan seorang pendidik atau bukan berada di ranah pendidikan, mungkin belum bisa memahami siswa-siswi, dan siswa-siswi tersebut juga pastinya belum paham atau tidak begitu memahami apa yang disampaikan oleh orang yang belum berada di ranah pendidikan itu. Macam yang ketiga itu ada bahan dan program.
Bahan dan program aplikasi ini merupakan suatu format yang biasanya digunakan sebagai program pendukung dan menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks modul, handbook, program video, audio, dan sebagainya. Program di sini yang dimaksud yaitu dalam bentuk software. Bahan dan program juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dari buku, siswa bisa mengevaluasi diri mereka. Sedangkan dari software, itu software bisa diakses oleh para peserta didik dengan mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa cenderung enggan mempelajari berbagai modul atau buku dengan jumlah yang banyak. Sedangkan untuk software itu kekurangannya bisa mengurangi interaksi antara peserta didik dan pendidik, begitupun sebaliknya. Macam yang keempat itu ada alat atau device. Alat atau device yang dimaksud di sini yaitu benda-benda yang berbentuk fisik yang sering juga disebut dengan perangkat keras atau hardware. Misalnya seperti multimedia, proyektor, ada tape recorder dan lain sebagainya. Macam yang keempat ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya dalam pembelajaran biasanya siswa lebih tertarik dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangannya terkadang terkendala sinyal atau jaringan ya, dan juga terkendala listrik. Dan yang kelima itu ada metode. Ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Beberapa metode yang sering digunakan oleh para guru atau para pendidik itu biasanya ada demonstrasi, ada metode tanya jawab, ada metode ceramah, dan masih banyak lagi. Kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya itu karena metodenya sangat banyak ya, siswa itu mungkin cenderung tidak bosan dengan proses pembelajaran karena medianya banyak. Dan kekurangannya ketika pendidik selalu bergonta-ganti media, siswa tersebut mungkin tidak semua bisa memahami. Contohnya dalam penggunaan metode diskusi atau tanya jawab, mungkin di satu kelas itu yang aktif cuma 1-2 siswa dan yang lain belum tentu bisa aktif atau bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan macam yang terakhir atau yang keenam itu ada latar atau setting. Latar atau setting ini ialah suatu situasi atau kondisi lingkungan belajar yang berada di sekolah atau berada di luar lingkungan sekolah. Yang termasuk latar atau setting sini yaitu contohnya seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan lain-lain. Macam yang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya, siswa itu lebih kondusif dan mudah diatur apabila berada di lingkungan sekolah. Dan apabila di luar, itu pembelajaran di luar sekolah itu biasanya siswa kurang kondusif dan agak susah untuk diatur. Dan pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir itu pertanyaannya seperti ini. Jika Anda menjadi seorang guru di suatu sekolah dan sekolah tersebut memiliki banyak sekali sumber belajar yang tersedia, bagaimana cara Anda dalam menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan dalam proses pembelajaran, dan jelaskan langkah-langkahnya? Jawabannya adalah sebelumnya kriteria memilih sumber belajar yang tepat dan berkualitas itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada secara umum, yang juga dibagi dalam beberapa langkah-langkah. Yang secara umum ini yang pertama itu harus ekonomis. Maksud ekonomis di sini itu berarti sumber belajar itu tidak harus mahal. Dan yang kedua itu ada praktis dan sederhana. Maksudnya sumber belajar harus mudah digunakan
dan tidak membingungkan. Dan yang ketiga itu mudah diperoleh, maksudnya sumber belajar tidak harus yang sulit untuk dicari kemana-mana, asalkan mudah didapatkan. Dan yang keempat itu ada fleksibel. Fleksibel sini itu maksudnya sumber belajar ini tidak harus mengikat pada satu tujuan materi atau pembelajaran tertentu. Yang kedua itu ada kriteria secara khusus. Yang pertama, sumber belajar harus dapat memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua itu sumber belajar harus mempunyai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga itu sumber belajar itu harus bisa memecahkan masalah atau harus mempunyai solusi. Dan yang terakhir itu sumber belajar harus bisa digunakan untuk media presentasi. Maksudnya media presentasi ini hendaknya berfungsi sebagai alat, metode, dan strategi penyampaian pesan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.